Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa barik lana fi ilmina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tidak hanya sebagai buku bacaan kita, tapi Al-Qur'an menjadi akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'a. Di tempat saya hujan nih teman-teman. Sama ya. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran tadabbur Al-Quran kita hari ini, masuk ke pembahasan suratul Ikhlas. Surah yang pendek, surah yang kita insya Allah semuanya juga hafal. Tapi apakah kita mengetahui makna dalam surah Al-Ikhlas? Selama ini ketika membaca, apakah kita tahu Al-Ikhlas itu ternyata memiliki isi yang sangat luar biasa? Maka kesempatan siang hari ini kita akan melihat. Dan surah ini kenapa dikatakan surah yang sangat luar biasa? Karena ternyata ulama mengatakan tidak kurang dari 20 nama yang disebutkan tentang suratul Ikhlas. Jadi suratul Ikhlas itu sendiri memiliki tidak kurang dari 20 nama. Dan di dalam bahasa, di dalam Islam, maksudnya di dalam kaidah Al-Quran khususnya, ada perkataan ziyadatul asma tadulu ala syarful musamma. Ziyadatul asma tadulu ala syarful musamma. Semakin banyaknya nama yang dimiliki oleh sesuatu, maka itu menunjukkan satu kemuliaan yang dimiliki oleh sesuatu tersebut. Pokoknya kalau semakin banyak namanya itu semakin mulia, semakin Masya Allah. Contoh saja, Allah itu punya nama 99 atau kita kenal dengan Asmaul Husna. Kenapa Allah punya nama sebanyak itu? Karena Allah memang yang maha agung, Allah memang yang maha luar biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Karena Allah itu maha agung, Allah itu maha luar biasa, maha dahsyat, maha besar, maka namanya juga banyak. Seperti contoh lagi, misalnya nasi. Kita ini makanan pokok Indonesia ini terkenal dengan nasi. Ya, kalau di Arab kan bukan nasi gitu ya. Nah di Indonesia ini nasi. Nasi itu saja namanya kita lihat bisa kadang-kadang nasi goreng, kadang-kadang nasi uduk, kadang-kadang nasi kuning, kadang-kadang nasi kebuli. Pokoknya berbagai macam nasi sangat banyak kita jumpai di negara kita ini khususnya. Kenapa? Karena nasi ini menjadi sesuatu yang mulia. Artinya ini adalah menjadi kebutuhan penting untuk kehidupan manusia, khususnya di daerah yang memang makanan pokoknya nasi. Kalau yang makanan pokoknya gandum, ya gandum yang akan banyak namanya. Ya itulah perumpamaan. Maka suratul Ikhlas ini juga memiliki satu keistimewaan, yaitu namanya cukup banyak para ulama menyampaikan karena dikatakan
Ziyadatul asma tadullu ala syarful musamma. Ya, semakin banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ya. Nah sekarang kita lihat apa sih nama-nama suratul Ikhlas. Yang pertama pastinya Al-Ikhlas. Ini sudah umum, kita tahu baca suratul Ikhlas dong, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Cuman kalau ada teman kita yang mengatakan coba dong baca surah At-Tajrid, kita bingung mungkin karena belum pernah mendengar. Padahal At-Tajrid itu juga bagian dari nama suratul Ikhlas. At-Tajrid. Kenapa dikatakan At-Tajrid? Karena surah ini memang betul-betul membuktikan bahwa Allah itu tidak pantas untuk disekutukan. Allah tuh nggak pantas didatangkan baginya tandingan. Makanya disebut surah At-Tajrid. Kemudian Al-Ikhlas juga disebut surah At-Tauhid. At-Tauhid. Ya, tauhid. Kenapa? Karena memang isinya tentang tauhid. Isinya adalah mengesahkan Allah. Kemudian tidak ada yang pantas untuk menjadi tempat bergantung kecuali Allah. Al-Ikhlas juga di situ menggambarkan bahwa Allah itu tidak butuh sesuatu apapun, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Itu di antara nama-nama suratul Ikhlas. Kemudian Al-Ikhlas juga disebut dengan surah An-Najah. An-Najah. An-Najah itu artinya surah sukses ya. Najah itu sukses. Makanya kalau ada orang yang mungkin dia sedang menghadapi ujian, ya ujian sekolah, ujian kuliah, kadang-kadang kita mendoakan dengan kalimat ma'an najah. Ma'an najah ya, semoga Anda sukses. An-Najah itu maknanya sukses, dan suratul Ikhlas ternyata salah satu namanya adalah surah An-Najah. Kenapa? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Dia tahu Allah itu tidak pantas untuk disekutukan, sehingga ketika dia terbebas dari sifat mensekutukan Allah, dia berhak mendapat surganya Allah. Bukankah orang yang sukses itu adalah man zuhziha an-nar wa udkhilal jannah faqad faz? Bukankah orang sukses itu adalah orang yang terbebas dari adab api neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga? Quran yang mengatakan. Jadi inilah surah Al-Ikhlas. Ternyata bisa disebut dengan surah An-Najah. Kemudian suratul Ikhlas juga bisa disebut dengan surah Al-Ma'rifah. Suratul Ma'rifah, surah untuk mengenalkan kita kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kenali Allah dari suratul Ikhlas. Bahwa Allah itu dikatakan tadi apa? Allah tidak pantas untuk disekutukan. Allah tidak pantas diduakan. Bergantung hanya kepada Allah, kenalan dengan Allah. Karena seseorang ketika sudah kenal dengan Allah, maksudnya kenal baik dengan Allah ya, sempurna kenal Allahnya, dia nggak akan takut walaupun hari ini pandemi belum berakhir. Dia nggak akan takut walaupun di PHK. Dia nggak akan takut walaupun dirudung masalah. Kenapa? Karena yang namanya rizki itu tidak diatur oleh kantor kita, tempat kita bekerja. Rizki itu tidak diatur oleh corona. Jadi orang yang sudah kenal Allah, bahwa Allah itu punya sifat namanya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki, dalam keadaan apapun, seperti apapun, rizki Allah pasti akan sampai kepada hambanya. Nah, inilah suratul Ikhlas, surah Ma'rifah. Kalau sudah kenal Allah, Masya Allah, hidup ini akan nyaman, hidup ini akan indah. Orang yang nggak kenal Allah, kalau diperintahkan Allah untuk meninggalkan yang Allah haramkan, dia masih mikir karena dia nggak kenal Allah. Contoh begini, kalau ada orang kerja di satu perusahaan misalnya, dia belum kenal siapa atasannya. Atasannya tuh padahal tuh baiknya luar biasa, tapi karena dia belum kenal, mungkin dia baru masuk kerja beberapa bulan. Tiba-tiba atasannya merintah. Ya, merintah dia terus atasannya. Tolong dong kamu begini, tolong ini, tolong. Kalau kita belum kenal atasan, kita akan, Bapak nih nyuruh-nyuruh aja kerjaannya nih. Bos sih, tapi masa nyuruhnya di luar daripada jam kerja ini? Ini nggak beres nih. Itu kita belum kenal. Tapi bagi karyawan yang sudah kenal bosnya,
bosnya orang baik, bosnya ini orang yang adil, bosnya ini orang yang sangat hakim, sangat bijak, bosnya ini orang yang sangat peduli, dia nggak akan pernah pandang dia tidak akan pernah pilih-pilih. Mau bosnya nyuruh di jam kerja ataupun di luar jam kerja, nggak ada masalah. Karena dia sudah kenal bosnya ini memang orang yang baik. Nah, itulah gambarannya. Kalau kita kenal Allah, Allah itu maha baik, jadi tidak ada celah untuk kita berbuat maksiat kepada Allah dengan tidak mentaati perintahnya ataupun melanggar yang Allah haramkan. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi maksiat, sholat tapi dia ghibah, sholat tapi dia zalim, sholat tapi dia dusta, pastikan dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sholat, dia belum kenal Allah. Makanya suratul Ikhlas ini adalah salah satu wasilah untuk kita mengenal Allah lebih dekat. Suratul Ma'rifah. Kemudian suratul Ikhlas juga disebut surah Mukos Kisah. Mukos Kisah ini artinya surah yang bisa membuat manusia terbebas dari sifat nifak dan syirik. Sifat munafik dan sifat syirik. Dan suratul Ikhlas juga disebut surah Mu'awwidzah. Mu'awwidzah itu surah perlindungan. Yang meminta kepada Allah agar kita diberikan perlindungan, itu juga disebut surah Mu'awwidzah. Kalau kemarin Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Yang terakhir, ternyata surah Al-Ikhlas juga disebut suratul Asas. Asas itu pondasi, teman-teman. Asas itu pondasi. Makanya ada dalam perkataan Rasulullah SAW, usisat as-samawatu sab' wal ardis sab' bila ilaha illallah. Usisat. Pondasinya. Langit yang 7 lapis itu, pondasinya bumi yang 7 lapis ini, semuanya bisa kokoh karena kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bisa hidup. Kenapa matahari bergerak sesuai dengan aturannya, sunnatullahnya berjalan, kemudian tidak bertabrakan antara planet satu dengan planet yang lain. Kenapa langit itu tidak runtuh dan tidak terbelah? Kenapa bumi ini tidak bergoyang? Kenapa gunung menjadi paku bumi? Semua itu bergerak sesuai dengan sunnatullahnya karena berpondasikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat asas. Makanya tidak akan pernah bumi ini hancur, tidak akan pernah terjadi kiamat selama masih ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Selama masih dikumandangkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi kehancuran bumi ini. Karena apa? Karena ketika kiamat, sebelum kiamat itu kan ada angin yang datang kepada manusia, lalu kita menghirup, orang beriman semuanya wafat. Semua diwafatkan. Karena selama masih ada asas la ilaha illallah, bumi ini mustahil akan Allah hancurkan. Karena semua masih bergerak sesuai dengan sunnatullah. Itulah di antara nama-nama suratul Ikhlas. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, baca suratul Tauhid, oh Al-Ikhlas. Baca suratul Ma'rifah, berarti Al-Ikhlas. Baca suratul Najah, berarti Al-Ikhlas. Baca dong surah Al-Asas. Oh, berarti Al-Ikhlas. Sudah paham sekarang. Nah, sekarang ma fadilatu suratul Ikhlas. Apa keutamaan suratul Ikhlas? Kalau tadi dari nama-namanya saja kita sudah mengenal. Sangat banyak sekali namanya. Sekarang, apa keutamaan suratul Ikhlas? Fadilah. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini adalah thuluthus suwar. Thuluth itu sepertiga maknanya. Thuluthus suwar, sepertiga daripada Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, ada kata-kata bahwa Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Quran itu isinya adalah al-qisas, al-qasas, kisah-kisah maksudnya. Yang kedua, al-ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga, Quran ini juga sifatullah. Jadi ada 3. 1, bagian Quran itu adalah kisah, sepertiganya. Sepertiga lagi adalah hukum-hukum Allah, syariat Islam ini. Yang ketiga, sifat-sifat Allah. Nah, sedangkan suratul Ikhlas ini, atau Qul huwallahu ahad ini, isinya mengenai pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sepertiga Al-Qur'an, karena sepertiganya kisah, sepertiganya hukum, sepertiganya sifat Allah. Jadi, ketika kita mempelajari suratul Ikhlas, membacanya, maka seolah-olah kita ini
mempelajari sepertiga Al-Quranul Karim. Masya Allah, itu salah satu keutamaan daripada suratul Ikhlas. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya ini tadi kutipan lanjutan hadisnya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini hobinya memang membaca suratul Ikhlas. Ya, baca terus suratul Ikhlas, dibaca lagi, dibaca. Sampai ada seseorang yang mendengarnya, dia itu seolah-olah mencibir ya. Maksudnya begini, kenapa sih Al-Ikhlas terus itu orang bacanya ya? Ikhlas lagi. Seolah-olah dia meremehkan suratul Ikhlas. Lalu laki-laki ini mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pagi harinya. Lalu bertanya, ya Rasulullah, aku itu mendengarkan fulan, pokoknya seringnya itu membaca suratul Ikhlas. Seolah-olah dia merendahkan suratul Ikhlas. Pokoknya kalau dibaca tuh ikhlas terus ya Rasulullah. Ikhlas lagi. Lalu apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu mendengar pertanyaan daripada laki-laki tadi, lalu Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Maksudnya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ini keutamaan yang pertama dikatakan thulutsus suwar, yaitu sepertiga Al-Quran. Tapi begini, jangan mentang-mentang sepertiga Al-Quran lalu kemudian kita cukup baca Al-Ikhlas saja Ustaz. Jadi nggak pernah baca Quran. Kalau ditanya, kamu sudah baca Quran berapa banyak? Sepertiga Ustaz, Masya Allah. Tapi bukan dibaca secara urut dari Al-Fatihah terus sampai Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi dibaca suratul Ikhlas saja. Bukan tidak boleh. Artinya begini, kalau dikatakan ketika kita membaca suratul Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran, tapi tetap tidak sebanding ya, pahalanya ketika kita membaca betul-betul sepertiga Al-Quran. Bisa dipahami nggak? Saya, karena tidak bisa menggantikan teman-teman. Suratul Ikhlas yang kita baca memang seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan sepertiga Al-Quran itu sendiri. Contoh, kalau seandainya teman-teman sholat, misalnya, sholat dengan membaca suratul Ikhlas 3 kali, tapi tidak membaca suratul Fatihah, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Makanya sepertiga atau suratul Ikhlas itu dibaca 3 kali, tetap tidak bisa menggantikan posisi suratul Fatihah yang wajib dibaca saat sholat. Itu maknanya. Jadi sepertiganya ini belum dikatakan sebanding dengan sepertiga yang sesungguhnya. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yang pertama ini dikatakan sepertiga daripada Al-Quran adalah suratul Ikhlas. Kemudian keutamaan yang kedua. Ada seorang laki-laki diutus menjadi jenderal dalam syariah atau peperangan. Dan laki-laki ini didaulat untuk menjadi seorang imam. Jadi imam. Karena memang ini laki-laki hafidz Quran. Masya Allah, akhlaknya baik. Tapi yang membuat para sahabat itu agak sedikit bertanya-tanya. Setiap laki-laki ini menjadi imam, yang dibaca selalu ujung-ujungnya itu ditutup dengan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Misalnya dia imam di akhir surahnya dia Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Pokoknya setiap berhenti di surah-surah yang dibacanya ditutup dengan Al-Ikhlas. Itu yang dilakukan oleh laki-laki ini. Sampai sahabat itu heran, Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini. Kenapa ya? Sampai ketika kembali dari peperangan, laki-laki ini atau para sahabat yang lain mengadukan kejadian ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa laki-laki ini ya
Setiap sholat, setiap menjadi imam, selalu menutup bacaan Qur'annya dengan suratul Ikhlas ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi, ya sudah, tanya saja kepada laki-laki itu. Saluhu li aisyai'in yasna'u dzalik, itu kata-katanya. Tanya dong, buat apa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia melakukan itu? Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat ini bertanya kepada laki-laki yang didaulat menjadi imam dengan kalimatnya, Fulan, aku mau tanya kepada Anda, kenapa Anda setiap memimpin sholat selalu menutup bacaan surah Anda dengan suratul Ikhlas? Apa jawabannya? Masya Allah, dikatakan, saya menutup bacaan sholat saya selalu dengan suratul Ikhlas, li'annaha sifatur rahman, fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Li'annaha sifatur rahman, karena di dalam suratul Ikhlas itu ada sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku cinta untuk membacanya. Aku sangat cinta dengan suratul Ikhlas, itu maknanya, sehingga aku terus membacanya. Lalu Rasulullah mendengar jawaban dari laki-laki ini. Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Masya Allah. Jadi ternyata dengan kita mencintai suratul Ikhlas, Allah mencintai kita. Jadi ini juga yang disampaikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama, maksudnya Nahdiyin. Inilah yang dikatakan bid'ah hasanah itu begini. Bid'ah hasanah artinya ini memang perkara yang baru karena Rasulullah nggak pernah melakukan. Tapi coba lihat, apakah Rasulullah melarang orang ini? Tidak. Rasulullah bahkan tanya aja kenapa dia melakukan itu. Lalu setelah mendengar jawabannya, dia melakukan itu karena cinta kepada suratul Ikhlas. Karena di sana disebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Maka hasilnya ternyata Allah pun mencintainya. Rasulullah nggak marah walaupun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak semua yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Nah hari ini betapa lisan kita mudah mengatakan orang itu dasar kamu maulid bid'ah, kamu tahlil bid'ah, astagfirullah. Bisa jadi ketika Rasulullah masih hidup. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah kenapa dia maulid? Lalu alasan kita, ya Rasulullah saya maulid karena saya mencintaimu ya Rasulullah. Bukankah ketika mencintai Allah syaratnya adalah mencintai Rasulullah? Maka saya mencintai Allah melalui maulid dengan mencintaimu ya Rasulullah. Kira-kira jawabannya sama nggak seperti ini? Kasih tahu dong kepada orang yang maulid Allah tuh mencintainya. Selama maulidnya tidak ada maksiat di dalamnya. Jadi inilah dalil. Ya, jadi segala perkara yang terkadang Rasulullah tidak melakukan, tapi dilakukan dengan niat untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi jangan mudah mengucapkan kalimat-kalimat bid'ah, menyesatkan orang. Karena kita nggak tahu apakah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang yang kita sesatkan itu justru dia bakti sama orang tuanya luar biasa. Bisa jadi orang yang kita hinakan, kita rendahkan itu justru setiap malamnya dia berlinang air matanya sehingga mendapatkan naungan di padang mahsyar. Bisa jadi kita yang merasa sudah soleh, sudah hebat, menyesatkan orang, justru di akhir kehidupan kita su'ul khatimah karena kesombongan yang kita miliki. Na'udzubillah. Itu yang kedua, keutamaan suratul Ikhlas. Ya, kemudian ya rasa-rasanya cukup ya, terlalu panjang. Itu sudah mewakili keutamaan suratul Ikhlas. Ya, hampir mirip-mirip. Satu lagi saya sampaikan supaya lengkap. Ternyata keutamaannya ini, yang ketiga ini keutamaan sangat dahsyat teman-teman. Ada seorang laki-laki fakir datang kepada Rasulullah mengadukan kefakirannya. Ya Rasulullah, aku ini fakir. Apa kata Rasulullah SAW? Setiap Anda masuk rumah, kalau rumah itu tidak ada orang di dalamnya, maka bacalah suratul Ikhlas. Jadi kalau teman-teman masuk rumah, baca suratul Ikhlas. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya setelah mendengar keterangan ini, saya amalkan ini ketika keluar dari luar masuk baca suratul Ikhlas. Ini akan
menghilangkan kefakiran dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang di dalam salam dulu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah di antara keutamaan-keutamaan suratul Ikhlas. Asbabun nuzulnya sekarang. Sabab turunnya suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini turun di Mekah. Kita belum mentadaburinya ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup dan teman-teman juga sabar untuk mengikuti daripada majelis ilmu siang hari ini. Suratul Ikhlas ini turun di kota Mekah. Ya, ada yang mengatakan juga di Madinah, surah Madaniyah. Tapi melihat daripada jumhur ulama ya mufassirin mengatakan surah ini turun di kota Mekah karena berdasarkan riwayat bahwa ada rombongan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rombongan orang-orang kafir Quraisy saat itu datang, kemudian ada pemimpin dari rombongan itu namanya Amr bin Tufail. Ya, Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ini bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, "Hai Muhammad, kamu itu telah membelah agama-agama kami. Kamu itu sudah memecah belah agama kami ya Muhammad. Dan kalimat-kalimat kamu itu sudah mencaci Tuhan kami ya Muhammad." Itu perkataan Amr bin Tufail. Lalu Tufail bertanya lagi teman-teman. "Apa sih yang kamu mau?" Itu kata-kata Tufail. "Muhammad, kamu itu kan sudah membelah agama kami. Kamu itu sudah mencaci Tuhan-Tuhan kami dengan kata-kata kamu itu. Sekarang yang kamu mau itu apa?" Itulah kira-kira. Lalu dikatakan, "Fa in kunta fakiran agnaik." Kalau kamu fakir, kami bisa mengkayakan kamu kok. Kamu minta apa? Kami berikan. Minta harta apa? Kami kasih. Unta kami kasih. Lalu yang kedua, "Wa in kunta majnunan dawanaik." Kalau kamu apa? Kalau kamu itu gila, majnun. "Wa in kunta majnunan dawainak." Ya, mohon maaf. Saya ulangi lagi. "Wa in kunta majnunan dawainak." Kalau kamu gila, kami sembuhkan Muhammad. Kami akan bawa ke dokter jiwa. Ya, itu kata Amr bin Tufail. Lalu yang ketiga, "Wa in kunta qad hawaita imra'atan zawajnaha." Kalau kamu cinta kepada perempuan-perempuan, kami nikahkan. Kamu mau yang mana? Silakan pilih Muhammad. Tapi tolong jangan pecah belah agama kami. Tapi tolong jangan caci maki Tuhan kami dengan kata-kata sihir darimu itu. Itulah perkataan Amr bin Tufail. Lalu Rasul SAW menjawab. Faqala Rasulullah SAW, Lastu bifakir. Aku ini enggak fakir. Wala majnunan. Dan aku tidak gila. Wala hawaitu mara'ah. Dan aku juga tidak menginginkan wanita-wanita. Aku bukan budak hawa nafsu. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam. Aku ini utusan Allah kok. Aku ini hanya ingin mengajak kalian untuk ibadahnya itu kepada Allah. Jangan ibadah kepada berhala. Itu tujuan aku, kata Rasulullah. Lalu datang lagi rombongan kedua. Tiba-tiba mengatakan, Ya Muhammad, bayyin lana jinsun ma'budik. Ma'budak. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong dong jelaskan kepada kami jenis Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa? Bagaimana sih Tuhan yang kamu sembah itu? Apakah Tuhanmu itu amin dhabin atau min fiddah? Apakah Tuhan kamu itu dari emas atau dari perak? Sampaikan kepadaku dong. Kepo lah kalau bahasa kita. Ya, ini perkataan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Maka turunlah suratul Ikhlas. Kata Rasulullah, "Tsumma anzalallahu hadhihi suratul karimah." Lalu Allah turunkan surah yang sangat mulia ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah asbabun nuzul suratul Ikhlas. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tadabbur suratul Ikhlas. Ayatan fa ayatan, ayat demi ayat. Kita baca dulu sebelum kita mentadaburinya supaya Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama membaca, mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini betul-betul masuk ke dalam hati kita menjadi syafaat kelak di akhirat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Qul huwallahu ahad. Saya akan sampaikan dulu tahsin bacaan ini singkat. Kita terkadang membaca ujung dari surah ini semuanya qalqalah, ya, qalqalah kubra ya, kita kenal ya, qalqalah yang besar karena di ujung daripada kalimat. Qul huwallahu ahad, ahad. Nah, terkadang ada orang yang membaca itu ditahan, teman-teman. Qul huwallahu ahad. Itu keliru. Karena tidak ada alamatu syiddah di sana, tidak ada tanda tasdid di sana. Kalau ada tanda tasdid boleh ditahan seperti dalam ayat dzalikal yaumul haqq. Itu boleh karena ada syiddah. Tapi untuk suratul Ikhlas ini tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, langsung lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tapi ulama qiraah, ahli qiraah boleh ya, ada beberapa cara membaca qalqalah, misalnya dengan mengikuti harokat huruf sebelumnya. Contoh, qul huwallahu ahada. Berarti huruf sebelum dal itu haknya fathah kan? Ahada. Maka boleh untuk pantulan qalqalahnya qul huwallahu ahada. Boleh. Qul huwallahu ahada. Allahus samada. Lam yalidi. Nah, lam yalidi, jangan lam yalida. Tapi lam yalidi. Kenapa? Karena lamnya kasrah. Nah, itu kaidah dalam membaca qalqalah. Ya. Dan ini saya pelajari. Jadi teman-teman, kalau nanti ada yang membaca seperti itu bacaan yang juga dibenarkan dalam ilmu tajwid. Baik. Alhamdulillah keutamaan sudah, kemudian kita juga sudah singkat tahsin daripada bacaan suratul Ikhlas. Dan saya yakin semua hafal, semua juga sudah baik bacaannya karena memang menjadi langganan, ya. Qul itu langganan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Ini mah sudah di luar kepala, ya, bahkan sambil tidur saja hafal, Masya Allah. Dan sekarang kita lihat tadabbur daripada suratul Ikhlas. Yang pertama, qul huwallahu ahad, ayat pertama. Qul, katakan. Kalau di dalam Al-Qur'an ada kata-kata fi'lul amr atau kata perintah, maka seperti kaidah pertemuan yang kemarin saya sampaikan, ini maknanya adalah wajib untuk dibaca. Satu, karena ini perintah Allah, qul, katakan. Walaupun turun kepada Rasulullah, tapi hakikatnya juga untuk umat. Karena apapun yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku untuk umatnya. Itu berlaku untuk umat. Makanya kalau kita melihat daripada awal surah ini dibuka dengan fi'lul amr atau kata perintah, maka wajib untuk membaca surah ini. Minimal 1 hari pagi dan petang tuh bacalah. Itu untuk memurnikan juga tauhid kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, karena ini perintah, maka yang membacanya pun mendapat nilai ibadah di mata Allah. Ya, walaupun nggak surah Al-Ikhlas juga kalau baca Quran sih ibadah, Ustaz. Iya, betul ibadah. Tapi ini ibadah yang luar biasa karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam khususnya dilihat dari sisi bahasa Al-Qur'an, diawali dengan kata-kata qul, yaitu adalah kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah qul. Kemudian huwa, qul huwallah, huwa. Huwa ini artinya dia dalam bahasa Arab. Huwa itu artinya apa? Dia. Nah, pertanyaannya, biasanya di dalam kalimat kaidah bahasa Arab, kalau sudah dijelaskan namanya, itu nggak perlu lagi pakai domir. Misalnya, udah ada Ali, ya nggak usah pakai dia. Dia Ali, nggak usah, cukup ya Ali. Ya, katakan dia Ali, terlalu boros bahasa. Ya qul huwallah. Seharusnya langsung saja
Qul Allahu ahad. Bisa dipahami nggak? Nggak usah pakai huwa. Tapi kenapa di sini Allah memberikan kalimat huwa atau kata huwa? Nah, yang pertama, para ulama mufassirin mengatakan huwa ini maknanya adalah domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang memang tidak punya makna sebetulnya. Jadi kalaupun tidak ada huwa di sini itu nggak ada masalah secara kaidah bahasa. Memang itu sudah ada kok keterangannya, dia itu siapa? Ya Allah. Jadi tanpa ada kata-kata huwa pun itu boleh. Qul Allahu ahad. Tapi di sini kenapa ada kata huwa? Karena tadi dhamir sya'an, artinya kata ganti yang tidak memiliki makna. Lalu kemudian fungsinya apa? Ini fungsinya adalah karena surah ini turun karena diawali dari pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Masih ingat kan asbabun nuzulnya tadi? Orang-orang kafir bertanya, bahkan rombongan kedua tadi bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan Tuhanmu itu seperti apa sih? Dari emas atau dari perak sih? Itu kan pertanyaan. Maka karena sebelumnya ini adalah kalimat tanya, jadi makna huwa di sini yang pertama adalah sebagai jawaban. Ya, sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Maka dikatakan huwa. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, katakan Tuhanmu itu siapa ya? Tuhanku itu dia. Nah, itulah kira-kira. Tuhanmu itu siapa ya? Dia. Itulah kira-kira. Jadi huwa di sini adalah sebagai kata yang disimpan oleh Allah karena memang ini menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ulama yang mentafsirkan huwa ini asma Allah. Nama Allah. Karena memang huwa itu ya kembalinya kepada Allah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada satu majelis zikir. Zikirnya itu huwa. Pernah dengar nggak? Atau hu. Ada komunitas zikir seperti itu. Dan komunitas atau majelis zikir yang berzikir dengan seperti itu mengambil dalil kata-kata huwa yang ada dalam suratul Ikhlas. Huwa itu Allah maksudnya. Huwa Allah huwa. Tapi pendapat ini memang lemah dan tidak banyak disepakati oleh para mufassir. Ini hanya pendapat saja. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, huwa ini menunjukkan keagungan. Yang menunjukkan keagungan. Jadi Allah itu memang ya ahad. Ya, agungnya Allah itu karena Allah itu ahad. Ya, dia Allah. Dia Allah. Atau dia raja. Jadi menunjukkan bisa dikatakan kalau ini sesuatu yang agung. Ya, ini sesuatu yang yang besar. Makanya dikatakan dengan kata-kata huwa. Atau sesuatu yang dirasakan kehadirannya. Ya, kehadiran Allah itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada seseorang ikut di acara tablik akbar misalnya. Ada baliho besar di sana. Ustadz Fulan, penceramah Ustadz Fulan misalnya. Tapi ternyata sudah beberapa jam menunggu tuh ustadznya belum hadir juga. Kira-kira jamaah tuh mengatakan bagaimana? Jamaah mengatakan apakah disebut namanya? Tidak. Ya, karena dia sudah merasa ustadz itu dekat dengannya. Memang sebentar lagi hadir walaupun belum hadir. Maka dia katakan, itu dia belum datang ya. Itu dia kena macet mungkin ya. Itu dia. Nah, itu tuh. Jadi itulah gambaran kata-kata huwa yang ada di dalam suratul Ikhlas. Sampai di sini bisa difahami ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua kata-kata Allah. Qul huwa Allah. Qul huwa Allah. Allah, ada dua pendapat para ulama tentang kata Allah. Yang pertama, ulama pertama mengatakan kata Allah ini berasal dari isim mustaq. Isim mustaq atau kata yang ada asal usulnya. Kalau dikatakan kata isim mustaq, ini kata Allah ini memang ada asal usulnya. Ya, dari mana? Dari kata-kata ilahun, ilah. Ya, asalnya ini dari kata ilah sebetulnya. Lalu ditambah ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah itu alif lam.
biasanya di depannya itu ada alif, ada lam. Itu ismul ma'rifah namanya. Seperti masjid itu masih nakirah umum. Kalau sudah ditambahkan alif lam al-masjid, berarti itu khusus masjidnya. Nggak boleh ganti-ganti masjid. Ya sudah, masjid yang itu saja. Nah, kata Allah ini berasal dari ilah. Makanya semua apapun yang disembah itu namanya ilah. Ilah itu sesembahan. Ilah. Ilah. Ada orang yang nyembah batu, batunya ilah. Ada orang yang nyembah pohon, pohonnya jadi ilah. Ada orang yang nyembah gunung, gunungnya jadi ilah. Ada orang yang nyembah matahari, matahari jadi ilah. Makanya kita itu mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu bagi orang beriman. Nah, tapi ditambah ismul ma'rifah menjadi al-ilah. Al-ilah. Kenapa harus ada ismul ma'rifah? Karena khusus Allahnya, ilahnya ya Allah. Makanya ada kata al-ilah. Kalau ilah yang tadi tanpa alif lam itu umum. Ilahnya bisa pohon, bisa batu, bisa gunung, bisa matahari, bisa laut. Tapi kalau sudah al-ilah, ya yang ahad ini. Tapi orang-orang Arab repot nyebutnya orang-orang dulu. Al-ilah, al-ilah, al-ilah. Langsung saja Allah. Nah itu sejarahnya. Bisa dipahami ya. Seperti orang-orang Indonesia lah. Nyebut Syafi'i itu ribet banget. Akhirnya apa? PI, PI. Nama orang udah bagus Syafi'i. Panggilnya PI. Ya orang kita kan begitu. Dipotong. Makanya dikatakan Allah berasal dari kata ilah. Lalu ditambah dengan alif lam ma'rifah, al-ilah, karena repot lidahnya mengucapkannya, jadi Allah. Yaitu yang pertama, pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua mengatakan, kata Allah berasal dari isim jamid. Jamid. Kalau tadi isim mustaq yang memiliki asal usul, kalau yang kedua ini, isim jamid, dia tidak punya asal usul. Nggak ada asal usulnya karena memang Allah itu nggak punya jamak. Coba kata-kata Allah tuh nggak bisa dijamak. Kalau kata-kata ilah, ilahun satu ilah, ilahani dua ilah, alihah itu banyak ilah, bisa dijamak. Rabbun satu rab, rabbayani dua rab, ya rubub banyak rabnya, bisa dijamak. Tapi kalau Allah, coba Allah jamaknya gimana? Nggak bisa. Nggak ada, Allah ya Allah. Karena memang Allah itu ya tunggal. Dia berdiri sendiri dan dia tidak bisa dijamakkan. Nah itulah pendapat ulama yang kedua. Sampai Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kalimat Allah ini atau dalam lafaz Allah ini, kalau hurufnya dibuang satu persatu, dia tetap akan bermakna Allah yang satu. Walaupun dibuang, contoh Allah nih teman-teman, ya ini tidak ada media papan tulis, mudah-mudahan bisa dipahami. Lafaz Allah, Allah itu kan alif, lam, ha, ya kan? Ada 4 huruf, alif, lam, ha, itu Allah. Kalau dibuang satu per satu huruf, alifnya dibuang, dibacanya jadinya lillah, tetap Allah mananya. Lillah, milik Allah. Lamnya dibuang, lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu artinya milik Allah. Lillah, milik Allah. Lahu, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu, dan seterusnya. Lamnya dibuang, jadinya hu. Hu-nya juga ke Allah. Huwa, hu ke Allah. Jadi semua hurufnya mau disatukan, mau dipenggal-penggal, tetap maknanya adalah kembali kepada Allah yang satu. Itulah dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masya Allah, ini luar biasa. Keagungan daripada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saya mungkin pernah menyampaikan ketika ada seseorang dia menghina Nabi Musa. Menghina Nabi Musa. Ya Musa, amma wajadallahu ghairuk. Ya Musa, kayaknya Allah itu salah deh pilih kamu jadi nabi. Itu orang-orang Bani Israel tuh menghina Nabi Musa. Coba kebayang nggak kalau ada orang, dia seorang presiden atau dia seorang pejabat, tiba-tiba dia lewat dibilang kayaknya salah deh. Salah warga tuh milik kamu, jadi RT itu salah deh. Sakit hati nggak tuh orang? Sakit hati.
Apalagi kalau urusannya rumah tangga misalnya, kayaknya salah deh aku jadi pilih kamu jadi suami. Astagfirullah. Ya, sakit hati. Maka Nabi Musa pun demikian, tapi Nabi Musa mengadu kepada Allah. Ya Rab, ini ada orang, setiap saya berlalu di hadapannya, dia selalu mengatakan, jangan-jangan Allah itu kayaknya salah deh, pilih kamu jadi nabi. Jadi seolah-olah nyalahin siapa? Nyalahin Allah, yang memilihkan Allah Nabi Musa jadi nabi. Ya, nabi itu bukan berdasarkan suara terbanyak. Ya, nggak ada. Pil nabi itu nggak ada. Pemilihan nabi itu nggak ada. Pilkada ada. Pilkab juga ada. Yang pil nabi itu nggak ada. Makanya nabi itu adalah langsung Allah yang pilih. Kalau ada orang menyalahkan nabi, seolah-olah menyalahkan Allah, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau besok dia lewat, kemudian dia masih menghinamu seperti itu, aku izinkan kamu untuk memberikan hukuman kepadanya. Terserah mau diapakan. Waduh, sudah dapat izin dari Allah. Benar, besoknya lewat lagi. Begitu lewat dia bilang, ya Musa, wahai Musa, kayaknya Allah tuh salah pilih kamu jadi nabi. Wah, Nabi Musa sudah santai saja, tenang. Lalu kata Nabi Musa, ya ard ibla'i, wahai tanah, telan orang ini. Tenggelamkan orang ini. Tenggelam dia, tenggelam. Setiap tanah menelannya, dia bilang, ya Musa, ya Musa, ya Musa. Ya ard ibla'i, tenggelamkan laki-laki itu. Ya Musa, ya ard ibla'i, tenggelamkan. Setiap dia menyebut ya Musa, tenggelam. Ya Musa semakin dalam. Ya Musa semakin dalam. Lalu apa? Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, dia kan sudah menyebutkan kalimat Allah. Dia sudah menyebutkan kalimat kelemahan, kalimat meminta tolong. Kenapa kok tidak diselamatkan? Kata Nabi Musa. Ya memang Nabi Musa yang mengatakan, ya ard ibla'i, telan. Tapi ketika sudah minta tolong, ya Musa tolong dong, tolong. Ternyata semakin tenggelam, bukan semakin selamat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa? Lalu kata Allah, ya Musa, lau qalallahu lahalastulah. Musa, kalau seandainya saat dia tenggelam, semakin dalam dia mengucapkan kalimat Allah, aku akan selamatkan dia. Kalau dia minta tolongnya sama Allah, aku selamatkan. Ya Allah, selamat dia. Tapi dia berkatakan, ya Musa, minta tolong kepada Musa. Itulah hikmah dari kisah ini apa? Kalau minta tolong ya sama Allah. Ya inilah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qul huwallahu ahad. Ya ahad sekarang. Ahad itu dalam bahasa Arab ada dua makna ya. Mohon maaf, maksudnya dalam bahasa Arab itu kata satu memiliki dua kata. Bisa dengan ahad, bisa dengan wahid. Yang belajar bahasa Arab nih sama Ustadz Asep, Masya Allah, kita sering berhitung kan, wahidun satu, itsnaini dua, salasatun tiga, wahidun satu. Ahad itu juga satu sebetulnya, makanya hari Ahad itu dalam Islam itu hari pertama. Coba lihat ke pondok-pondok pesantren itu, libur tuh hari Jumat, karena Jumat tuh hari terakhir sebetulnya. Kalau nasional kan hari terakhir hari Ahad. Tapi dalam Islam tidak. Justru hari Jumat itu hari akhir dan hari Ahad itu hari pertama. Sabtu maksudnya. Sabtu itu hari akhirnya, Ahad itu hari pertamanya. Ya Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya, hari yang mulia. Nah, kenapa nama-nama hari itu kok seolah-olah mirip seperti nama-nama bilangan? Karena memang mengadopsi dari bilangan. Ahad itu satu, Itsnain itu dari Isnaini, Itsnan itu dari Itsnain. Itsnain itu hari, Itsnan itu dua. Sulasa itu salasatun, tiga, hari ketiga. Arbi'a, hari Rabu. Arba'atun, hari keempat. Khamsatun, hari kelima, namanya Al-Khamis. Kalau Al-Khamis itu yang kelima, kalau Al-Khamis itu hari Kamis. Jumu'ah itu sebetulnya dulu namanya itu Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berbangga diri. Karena orang-orang kafir dulu berbangga-bangga diri dia. Orang-orang kafir itu di sekitaran Ka'bah yang ahli dalam masalah syair, dia membanggakan dirinya. Yang ahli dalam masalah sihir,
dia tampil di sana. Yang ahli dalam masalah ekonomi, dia tampil di sana. Saling berbangga diri lah dulu hari Jumat itu. Tapi namanya Yaumul Arubah. Makanya Allah ganti untuk orang-orang beriman hari Jumat. Jumat itu hari berkumpul. Ya, jadi yang tadinya perkumpulannya di sekitaran Ka'bah untuk berbangga-bangga diri, sekarang berkumpulnya di masjid untuk sholat Jumat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itulah sejarah daripada hari yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini adalah ahad itu, jadi kalau kata-kata ahad itu tidak memerlukan apa bilangan setelahnya. Nggak, kalau sudah ahad itu nggak ada lagi. Tapi kalau sudah wahid, dia bisa itsnain, dia bisa salasah, dia bisa arba'ah, dia bisa khamsah, dia bisa sittah, dia bisa sab'ah terus, dan dia bisa juga kurang. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Itu kalau wahid. Itu wahid. Tapi kalau ahad itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya begini, kalau ada kata-kata bahasa Arab misalnya saya contohkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saya mengatakan la wahidun fil masjid, la wahid fil masjid. Dengan kata-kata la ahad fil masjid, itu beda. Kalau saya katakan la wahid fil masjid berarti jangan cuma satu yang di masjid. Bisa dipahami nggak? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5.000 orang. Karena saya mengatakan dengan kalimat la wahid. Jangan satu orang doang ya yang datang ya, itu maknanya. Tapi kalau saya katakan la ahad fil masjid, artinya jangan ada satu pun yang ada di masjid. Kosong itu masjid. Itulah kata-kata ahad. Ya, la ahad fil masjid. Tidak ada. Tidak ada satupun yang ada di masjid. Nah, jadi ahad itu maknanya apa? Dia utuh. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Itulah ahad. Kenapa Allah tidak mengatakan qul huwallahu wahid? Kalau Allah itu wahid, mungkin ada itsnain, mungkin ada salasah. Makanya Allah menggunakan qul huwallahu ahad. Ya, tunggal, dia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dia utuh. Allah ahad. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ahad itu tidak bisa dibagi-bagi, teman-teman. Itu ahad. Ahad itu nggak bisa dibagi-bagi. Contoh begini. Saya punya handphone. Handphone ini kalau utuh, seperti ini namanya apa? Handphone kan? Ini handphone namanya. Tapi kalau saya buka, ini bisa dibagi-bagi. Ini adalah penutupnya, ya. Ini adalah casingnya. Ini kalau dibuka ada memory cardnya. Kemudian ini juga bagian ada kameranya, bisa dibongkar, bisa terbagi-bagi. Ya, jadi bagian-bagian handphone itu bisa terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Ya, ada SIM cardnya, ada tombol ininya, ada memory cardnya, bisa terpecah-pecah. Tapi kalau dikatakan Allah ahad itu nggak bisa dipecah-pecah. Satu kesatuan, ahad itu ya ahad, nggak bisa dipecah-pecah. Ya, dari zatnya, sifatnya, kemudian af'alnya itu tidak bisa dipisahkan. Itulah Allah. Ya, itulah ahad. Bisa dipahami ya? Ya, yang pertama, ahad tadi apa? Ahad itu berarti tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ahad itu juga tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipecah-pecah karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau manusia punya anggota tubuh ini bisa terbagi-bagi. Ada yang namanya tangan bisa dipotong, ada kepala bisa dipotong, ada kaki bisa dipotong. Makanya ada mutilasi itu terpecah-pecah, terbagi-bagi badannya, tubuhnya. Ya, itulah makhluk. Tapi kalau Allah ahad tidak bisa. Nah, yang ketiga, kenapa Allah sampaikan dengan kalimat ahad? Yang ketiga, karena semua agama yang ada itu Tuhannya itu nggak satu, teman-teman. Tuhannya itu ada 3, bahkan di sekitaran Mekah itu 360 berhala. Ya, siapa yang meletakkan? Awalnya adalah Amr bin Luhai itu dalam sejarah sirah, dalam kutubus sirah. 360 berhala. Orang-orang Kristen, lihat Tuhannya berapa? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Kakek. Waduh, pokoknya Bunda Maria. Ya, kemudian dari Buddha ada Brahma, Siwa, ada Wisnu, ada Tuhan lagi yang masuk ke orang-orang mabuk, ya, drunken master, ada masuk ke wanita cantik Dewi Kuan Yin, masuk ke gajah namanya Ganesha. Itu kan artinya dia menempati ruang, menempati sesuatu. Tapi Tuhan orang-orang beriman, Allah ahad ini, Allah nggak bisa. Ya, Allah nggak ada yang namanya apa tandingannya. Ya, Allah ya ahad. Itulah kenapa Allah gunakan kata-kata
ahad dalam ayat pertama suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, ayat kedua sekarang ya, Allahus Samad, Allahus Samad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, perlu teman-teman pahami kenapa ya kok Allah mengulang lagi kata-kata Allah di sini. Kenapa nggak langsung ya? Kenapa ada Allahus Samad? Kenapa nggak langsung As-Samad? Qul huwallahu ahad. As-Samad. Ya, sebetulnya As-Samad saja sudah menunjukkan bahwa ya Allah yang maha tempat untuk bergantung. Tapi ternyata Allah mengulang lagi kata Allah di sini. Allahus Samad. Jawabannya karena yang hanya memiliki sifat ahad dan sifat samad itu cuma Allah. Cuma Allah. Nggak ada yang lain. Kalaupun ada yang namanya ustadz kita, guru kita, Ustadz Somad, itu bukan Somad seperti Allah, tapi Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Hambanya yang maha Somad. Abdul itu hamba. Ya kan? Makanya, kenapa ketika memberi nama tentang sifat-sifat Allah itu, adabnya kasih Abdun di depannya. Karena apa? Karena ya kita ini hamba. Abdur Rahim, Abdul Malik, Abdur Rahman, Abdul Somad, ya termasuk guru kita, ya. Mohon maaf bukan bermaksud apa-apa, ini hanya sekedar supaya mudah memahami saja. Ya Allahus Somad, karena betul-betul yang hanya memiliki sifat ahad dan sifat somad itu ya cuma Allah, nggak ada yang lain. Ya, inilah Allah kuatkan. Ya, kenapa dengan kata-kata Allah diulang untuk kedua kalinya dalam ayat kedua ini? Nah sekarang apa makna as-somad, Ustaz? Nah, makna as-somad yang pertama, somad ini artinya adalah tawajjaha ilaihi. Tawajjah ilaihi. Tawajjah itu menghadapkan wajah kita. Atau hanya berhajat. Hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada lagi tumpuan. Hajat kita tuh sampaikan kepada Allah. Tumpuan hidup kita hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Itulah kata-kata somad. Karena tidak ada tempat bergantung yang paling hebat kecuali Allahus Samad. Kecuali yang maha tempat untuk bergantung. Tempat untuk menjadi tempat bergantung. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawajjah ilaih. Terus bertawajjah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, somad artinya la jauf. La jauf tidak ada rongga. Jadi tidak ada celah untuk kita tidak bergantung kepada Allah. Itu maknanya. Jangan sampai ada celah. Jadi padat gitu ya. Padatkan hati ini untuk selalu bergantungnya hanya kepada Allah. Apapun keadaannya. Itu kata-kata somad. Allah meyakinkan kepada kita, fulan, aku itu ahad loh, aku itu tempat bergantung loh, hanya dong bergantung kepada aku. Kenapa sih Anda ini? Iya karena budu tapi waduku nastain. Kenapa Anda ini ibadah tapi Anda kok mintanya sama paranormal? Kenapa mintanya sama dukun? Kenapa bergantung kepada kantor perusahaan? Sehingga kalau Anda di PHK, Anda bingung, Anda ini repot. Kenapa nggak percaya dengan rezeki, nggak percaya dengan Allah? Nah ini nih, Allah seolah-olah memberikan sentilan lunak kepada kita. Ini sudah tegas Allah katakan Allahus Samad, tempat bergantung. Kalau Anda bergantung kepada yang maha kokoh, Anda masih kuat. Makanya kenapa Anda sering terpuruk? Kenapa Anda sering galau? Kenapa Anda lemah? Karena Anda tidak bergantung kepada zat yang maha kuat untuk menjadi tempat bergantung, yaitu As-Samad. Itu As-Samad. Banyak orang yang percaya dengan ajal, bahwa kematian itu mengejar, pasti kematian itu datang. Tapi kenapa nggak percaya dengan rezeki sih? Kenapa nggak percaya dengan rezeki, bahwa rezeki itu mengejar lebih dulu daripada ajal kita? Kenapa nggak percaya? Harusnya kita adil, harusnya kita bijaksana dalam berpikir. Kalaulah seandainya kematian itu mengejar kita dimanapun kita berada, walau kuntum fi burujim musayyadah, maka rezeki pun pasti akan mengejar kita. Sampai kita di lubang semut, rizki itu akan mengejar kita. Karena apa? Karena selama manusia hidup, pasti mendapatkan rizki dari Allah. Kalau sudah tidak ada rizkinya, ya wafat. Ya wafat. Jadi, jangan sampai ada rongga dalam hati kita ini untuk tidak bergantung kepada Allah. Kalau bahasa yang viral sekarang, jangan kasih kendor. Ya. Jangan kasih kendor untuk tidak bertawakal kepada Allah. Itu yang kedua, makna somad. Yang ketiga,
Somad maknanya adalah ada imul baqi. Ada imul baqi. Artinya dia nggak berubah. Jadi yang namanya tempat bergantung as-somad ini, dia nggak pernah berubah. Nggak hari ini Allah ini bisa untuk bergantung. Kayak tiba-tiba dalam masalah ini Allah nggak bisa jadi sandaran. Nah, tidak. Apapun masalah Anda, kapanpun Anda punya masalah, kapanpun kita dalam kesulitan, Allah tetap sifat somatnya ada imul baqi, tidak berubah, dan dia kekal selama-lamanya. Sampai di akhirat pun Allah menjadi tempat bergantung ya, bagi orang-orang yang beriman. Bukankah naungan di padang mahsyar itu adalah Allah yang memberikan? Bukankah syafaat itu adalah atas izin dan ridha Allah? Semuanya adalah apa? Sifat Allah yang namanya as-somad, tempat bergantung. Jadi kalau sudah bergantungnya kepada Allah itu, Masya Allah, hidup tuh ringan saja, ringan saja. Itulah kata-kata somad. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Nabi yang kita tahulah kisahnya. Nggak usah terlalu panjang dibahas. Intinya adalah Nabi Ibrahim itu pernah dilempar ke dalam api, 3 meter ketinggiannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergantung kepada Jibril. Padahal Jibril menawarkan satu penawaran yang keren saat itu. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, alaka hajatu minni. Ibrahim, kamu mau nggak aku tolong? Ini bahaya nih. Api loh ini. Mau nggak ditolong? Apa kata Jibril? Ya kata Ibrahim, maksudnya ya Jibril. Fa'idha min kafala, fa'idha minallahi fana. Mohon maaf Jibril, kalau pertolongan itu datangnya darimu, aku nggak mau ya. Mohon maaf aku nggak mau. Tapi kalau datang dari Allah, aku terima. Masya Allah. Inilah sifat tawakalnya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Para nabi yang lain pun tawakalnya luar biasa. Bergantungnya itu cuma sama Allah. Maka dijawabkan oleh Allah. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api hanya dengan kalimat hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai wakil, cukup Allah sebagai penolong. Begitu dilempar, apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Lihat kata-katanya. Ayat ini unik. Allah tidak hanya mengatakan wahai api, jadilah dingin. Bardan itu dingin, bahkan dinginnya beku, teman-teman. Api itu tajam kan? Ke atas itu kalau beku seperti es balok, kalau Nabi Ibrahim jatuh dari ketinggian 3 meter, maka minimal keseleo ataupun patah tulang. Karena apinya keras. Tapi Allah tidak cukup dengan kata-kata, ya narkuni bardan. Api jadilah dingin. Tidak. Tapi selamatkanlah Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh api? Ternyata begitu Nabi Ibrahim jatuh, api memeluk Nabi Ibrahim seperti seorang ibu memeluk anaknya. Selama 3 hari tidak terbakar di dalam api. Kenapa? Karena tawakalnya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Nggak ada kerugian. Kalau berbicara sandaran hanya kepada Allah, kalau hanya tawakalnya kepada Allah maksudnya, maka tidak pernah mengalami kerugian dalam hidup. Yang ada untung lagi, untung lagi, untung terus, untung terus. Ya, jadi tawakalnya kepada Allah. Allahus Samad. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Sudah. Allahus Samad. Sudah. Lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Lam yalid wa lam yulad. Lam itu dalam kaidah bahasa Arab itu adalah huruf yang menafikan. Jadi fungsinya adalah menafikan, tapi dari masa lalu sampai hari ini, bahkan nanti ke depan, tidak akan pernah terjadi yang namanya Allah itu punya anak. Dan tidak akan pernah terjadi Allah itu diperanakan. Karena dibuka dengan huruf apa? Lam. Kalau lan tarji'al ayyamul lati madat, ada pepatah Arab, tidak akan pernah kembali hari yang telah lalu. Itu lan itu hanya berlaku ya hari ini saja. Kita akan mengatakan hari ini tidak akan pernah kembali hari yang telah kita lalui ya untuk hari ini saja, karena memang kita sudah melewati hari kemarin. Tapi ketika dikatakan lam, maka maknanya dari dulu sampai hari ini sampai nanti Allah tidak akan pernah beranak dan tidak pernah akan diperanakan. Itu kata-katanya, lam. Ya, itu kita baru lam ya. Lam, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ditegaskan tentang masalah lam yalid wa lam yulad?
Kenapa sih kok harus ditegaskan lam yalid wa lam yulad? Allah itu ahad ya, Allah itu somad ya, Allah itu lam yalid wa lam yulad ya. Kenapa harus ada kata-kata itu? Karena ternyata dulu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu khususnya, dia punya pemikiran bahwa yang namanya malaikat itu adalah ibnullah. Malaikat itu anak-anak Allah. Ini anggapan orang-orang kafir. Makanya sampai hari ini pun kalau kita punya anak kecil lucu misalnya kan dia bilang, aduh malaikat kecilku, gitu kan? Oh my angel, malaikat kecilku. Karena memang orang-orang dulu kafir mengatakan malaikat itu anak-anak Allah. Allah tuh punya anak-anak tuh malaikat. Padahal itu pemikiran yang salah. Lalu yang kedua, orang-orang Nasrani pun menyangka sampai hari ini bahwa yang namanya Isa itu adalah ibn Maryam, Isa bin Maryam. Mohon maaf, Isa bin Maryam itu adalah ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Makanya ada istilah anak Tuhan atau Tuhan anak, gitu kan? Itu orang Nasrani. Nah, orang Yahudi dia menyangka Uzair itu adalah anak Allah. Padahal Uzair itu nabi. Ya, tapi orang Yahudi mengatakan itu adalah anak Allah. Nah, dari sinilah maka Allah tegaskan dalam surah ini bahwa Allah itu bukan hanya ahad, Allah itu bukan hanya somad, tapi Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak akan pernah beranak dan tidak diperanakan. Ya, tapi ada di dalam surah yang menjelaskan tentang kaum Bani Israel, ada kata-katanya surah Al-Isra kalau tidak salah, saya lupa ayatnya, ada kata-katanya walam yattakhidhu walada. Walam yattakhidhu walada. Allah tidak mengambil anak. Maknanya tidak mengadopsi anak. Ya, kenapa? Karena memang ada orang-orang yang mengatakan Allah itu ngambil anak. Allah itu beranak. Makanya untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang salah ini, Allah katakan dalam dua kalimat. Satu, wallahu walam yattakhidhu walada. Allah tidak mengadopsi anak. Yang kedua, lam yalid walam yulad. Dua-duanya menggunakan huruf lam di awalnya. Karena apa? Karena ingin membuktikan dari dulu, hari ini, sampai nanti Allah tidak akan pernah mengadopsi anak. Allah tidak akan pernah mengambil anak. Allah tidak juga beranak. Dan Allah juga tidak diperanakan. Itulah kata-kata lam yalid walam yulad. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah. Tidak ada. Ya, walam. Kembali lagi kaidah ayat sebelumnya, lam. Lam artinya apa? Masa lalu, hari ini, sekarang. Ya, mohon maaf, masa lalu, hari ini, masa nanti. Pokoknya Allah tidak akan pernah bisa disamakan dengan apapun makhluk yang diciptakannya. Itu maknanya. Gak bisa. Pokoknya lam yakun lahu kufuwan ahad. Gak bisa. Tapi yang menarik adalah, saya sampaikan dalam kaidah bahasa Arab. Ini bahasa Arab lagi nih, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dalam kaidah bahasa Arab biasanya, isim atau kata, kana, di situ ada kata-kata yakun. Yakun itu fi'lul madi. Fi'lul mudhari, mohon maaf. Fi'lul madinya adalah kana. Kana yakunu, ya sama. Kalau dikatakan kana yakunu itu sama. Tapi dalam bahasa Arab biasanya kalau ada kata-kata kana atau yakunu itu langsung Allah di sana, langsung menggambarkan dekatnya Allah. Contoh, kana ghafuron, kana aliman, kana sami'an. Langsung disebut kana, langsung Allahnya, nama Allahnya disebut. Tapi dalam ayat ini unik. Allah tidak mendekatkan kata-kata ahad di samping kata-kata yakun. Walam yakun ahad. Harusnya seperti itu. Kaidahnya bisa seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Ya, kalau nggak paham nanti banyak-banyak makan kurma. Mudah-mudahan paham. Ya, saya lanjutkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Seharusnya bisa kalau seandainya Allah ingin mendekatkan. Walam yakun ahad. Bisa. Tapi kenapa walam yakun lahu kufuwan ahad? Kenapa ada lahu, ada kufuwan? Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa? Bahwa walaupun ahadnya itu di ujung, tetap Allah itu tidak akan pernah menyerupai apapun. Gak pernah.
Bisa dipahami ya. Ini tauhid nih, ini tauhid. Jangan sampai kita mengatakan Allah tuh kayak gimana Allah ya. Aduh, Allah tuh begini-begini. Nah, maka tidak boleh. Lihat kenapa? Karena poin yang keduanya ini dikatakan dan dia Allah tidak ada satupun yang sama dengannya, yang menyerupainya. Yang menarik juga dalam beberapa kaidah bahasa Arab. Teman-teman pernah mendengar kata-kata kufu? Kufu. Kalau nikah itu suami istri itu sekufu gitu kan? Sekufu. Ternyata kufu itu artinya apa sih? Kita akan lihat di sini. Ya, kenapa Allah menggunakan kata-kata kufuan? Padahal untuk kalimat persamaan sama menyerupai itu bisa kok dengan kata-kata misal. Misal itu bahasa Arab loh. Jangan dikira misal itu nggak bahasa Arab. Masalah itu bahasa Arab. Makanya dalam Quran ada kata-kata masalul ladzina. Ya, masalul ladzina kafaru. Masalul ladzina amanu. Misal. Permisalan. Kemudian ada juga dalam kata bahasa Arab itu bisa dengan kalimat apa? Tasabbuh, menyerupai. Itu tasabbuh, sama. Itu tasabbuh. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari golongan kaum tersebut. Kalau menyerupai orang Yahudi, ya dia golongan dari Yahudi. Dia menyerupai orang Nasrani, ya dia golongan orang Nasrani. Laki-laki menyerupai perempuan, dilaknat. Perempuan menyerupai laki-laki dilaknat karena hakikatnya dia seperti kaum yang diserupainya. Itulah kata-kata tasbih atau tasabbuh. Kemudian ada juga kata-katanya misalnya apa? Nadhir, ya nadhir juga maknanya sama, ya serupa. Nah, tapi kenapa Allah gunakan kata-kata kufu? Kenapa enggak? Walam yakun lahu mithlan ahad. Ai walam yakul lahu tashabbuhan ahad, ataupun dengan menggunakan walam yakun lahu nadhiran ahad. Nah, ini unik nih teman-teman. Hebatnya Quran tuh luar biasa, Masya Allah. Kenapa dikatakan walam yakul lahu kufuwan? Nah, ternyata jawabannya begini. Kalau menggunakan kata-kata mathil atau misal atau tamsil, maka maknanya 50-50 tuh. 50-50. Kita kalau menyebutkan ini, mohon maaf, mudah-mudahan ini jelas penjelasan saya. Kalau saya sebutkan misalnya, ya ini mirip, ya ini mirip, ini sama, tapi dengan kata-kata misal. Ini satu misal, ya berarti memang 50-50 dia. Ya dibilang mirip juga enggak, dibilang enggak mirip juga mirip, 50-50. Itu pakai misal, bisa dipahami ya. Tapi kalau menggunakan kalimat syabih, tashabbuh tadi, dia hanya apa ya? Hanya sebagian yang miripnya, nggak sama, nggak semua. Ya, kalau ini sama ini tashabbuh nih, tashabbuh lah ya, karena sama-sama punya tutup, sama-sama buat nulis misalnya. Itu tashabbuh. Ya, seperti ada orang beriman, anaknya ulang tahun, dia tiup lilin, hanya tiup lilinnya saja yang tashabbuh, yang lain mah enggak, tapi tetap tashabbuh namanya, sebagian. Ya, sebagian sama. Nah, kalau dikatakan nadir itu hanya sedikit saja persamaannya, sedikit sekali. Ya, jadi kalau apa tadi misal 50-50, kalau menggunakan tasabbuh itu sebagian saja, nggak semuanya. Tapi kalau nadir itu sedikit saja persamaannya. Nah, kalau kufu itu mewakili semuanya. Ya, jadi kufu itu merangkum dari semuanya. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah itu mau 50-50 kek, mau sebagian kek, mau sedikit kek, tidak ada yang pernah sama dengan Allah. Itu maknanya. Bisa dipahami nggak? Jadi kata-kata kufu itu merangkum semuanya. Makanya begini, kalau hubungan suami istri atau mencari pasangan yang sekufu, itu bukan berarti sama. Salah kalau kita mengartikan, saya ini nggak sekufu sama dia Ustadz, karena apa? Karena dia ini anak pertama, saya anak terakhir. Dia ini dari golongan-golongan orang-orang yang apa, darah biru misalnya, saya darahnya oranye. Ya, Ustadz ini saya nggak sekufu, ini dari suku ini. Itu bukan sekufu namanya, itu semisal. Kalau 50-50, kalau sedikit perbedaannya itu namanya senadir. Kalau sebagian itu namanya sesyabbah atau tashabbuh. Nah, kalau kufu ini mau dia banyak, mau sedikit kayak perbedaannya, mau nggak ada mau 50-50, tetap kalau kita ini sudah satu akidah, ya kita bisa sekufu. Bisa sekufu.
Ya nggak ada masalah. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah akidah. Akidah. Ya, dalam urusan mencari pasangan. Tapi ketika dikatakan dalam sifat Allah ini walam yakunau kufuwan, artinya Allah tidak akan pernah serupa dengan makhluknya walaupun 50-50, walaupun sebagian, walaupun sekecil apapun, sedikit apapun, tidak pernah akan sama Allah dengan makhluknya. Inilah kenapa Allah menggunakan kata kufu. Ihtitam ya, dari pertemuan kita, Masya Allah tidak terasa sudah cukup panjang. Saya akan melengkapi kalimat-kalimat kufu ini atau kata-kata kufu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita masih kurang percaya Allah itu bisa nggak dibayangkan. Hati-hati teman-teman. Kalau ada orang membayangkan zatnya Allah mensamakan dengan makhluk, pasti itu salah. Pasti salah. Kenapa coba? Karena biasanya begini. Ilmiahnya adalah sesuatu yang bisa masuk dalam bayangan kita, itu pasti sesuatu yang pernah kita lihat. Nggak mungkin masuk ke bayangan kita, tapi nggak pernah kita lihat, itu nggak mungkin. Imma dalam mimpinya ataupun secara nyatanya. Kenapa kita kalau sholat, Allahu Akbar, kita gampang membayangkan kunci hilang, mobil diparkir belum dikunci, laptop di mana. Karena kita lihat wujudnya. Kenapa kita sulit ketika sholat itu untuk membayangkan Allah? Karena kita nggak pernah lihat Allah. Makanya kalau ada orang yang membayangkan Allah disepertikan makhluknya, Allah punya tangan, Allah itu gimana ya, begini-begini, pasti salah. Jangankan Allah teman-teman, ciptaan Allah saja yang namanya sorga, dikatakan para ulama, wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wa ma khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah sorga itu dilihat, dibayangkan, walaupun sekecil apapun, sedetik apapun, dengan apa? Dengan mata kita nggak bisa kebayang seperti apa indahnya. Dengan telinga kita nggak pernah terdengar seperti apa dahsyatnya keindahan sorga. Hati pun tidak pernah bisa memikirkan. Bahkan ada orang masuk sorga nih, Allah perintahkan, coba masuk. Begitu Allah suruh keluar, dia sudah 30 tahun di sorga atau 1000 tahun di sorga, suruh keluar. Lalu ditanya, jelaskan dong sorga itu seperti apa keindahan. Apa dia bilang? Ya Allah, saking indahnya aku nggak bisa membayangkan bagaimana indahnya sorga. Saking hebatnya sorga, aku nggak bisa mendefinisikan sorga itu keindahan seperti apa, itu aku nggak bisa. Jadi yang ada dalam Quran itu apa? Itu adalah kecil yang Allah mudahkan untuk kita ini agar kita bisa memahaminya. Hanya sebagian kecil saja. Ya, jadi sekali lagi, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan sekali-kali kita ini membayangkan Allah itu persis atau sama dengan makhluknya. Karena apa? Karena membayangkan ciptaan Allah pun yang namanya surga dan neraka kita tidak sanggup, apalagi membayangkan yang menciptakannya. Makanya ada kata-kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah Anda, tafakkurlah Anda tentang apapun yang Allah ciptakan ini, tafakkur alam. Apapun yang Allah ciptakan, tapi jangan pernah memikirkan zat Allah seperti apa. Mudah-mudahan singkat atau panjang ya ini, panjang ya. Mudah-mudahan panjang ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang semakin kokoh tauhidnya dan mencintai suratul Ikhlas ini sehingga mengundang cinta Allah kepada kita. Syukran lakum ala husni istima'ikum, lakum minallah wa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah ilmunya hari ini. Buat teman-teman sahabat Wijaya yang hari ini ada pertanyaan mengenai tadabbur surah Al-Ikhlas, dipersilakan untuk bertanya langsung dengan Ustaz dengan meng-unmute dulu. Tapi sebelum itu tadi sebenarnya saya punya pertanyaan Ustaz. Boleh. Tapi sepertinya sudah terjawab. Tapi mungkin saya kurang paham, jadi saya mau menanyakan ulang, Ustaz. Allah itu kan bilang kalau sudah menyampaikan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk ya, Ustaz. Iya. Tapi kenapa Allah mensifati dirinya seperti sifat makhluk ya, Ustaz? Kayak misalkan contoh Allah mendengar, Allah melihat. Itu kan sifat-sifat yang Allah beri pada makhluk. Meskipun pada makhluk tidak ada mahanya gitu. Nah, kenapa Allah mensifati dirinya seperti sifat yang ada pada makhluknya juga, Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Allah mensifati dirinya seperti sifat makhluk, bukan berarti Allah itu seperti makhluknya. Kalaupun kita ini makhluk diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tapi kita terbatas, teman-teman. Itu yang membedakan. Kita punya batasan. Kita ini melihat di balik dinding saja itu sudah tidak kelihatan. Apa sih yang ada di sana? Nggak tahu.
Tapi Allah itu melihatnya dengan basir. Basir itu apa yang ada dalam hati kita. Allah tuh tahu. Ada semut hitam di kegelapan malam berjalan di atas batu hitam. Allah tuh tahu. Itulah perbedaannya. Basirnya Allah dengan penglihatan kita tuh beda. Ada batasan. Makanya nanti ketika sakaratul maut dibuka oleh Allah hijabnya itu kan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dibuka hijabnya baru kita melihat yang namanya makhluk-makhluk yang lain, ada jin, ada setan, ada yang namanya yang tidak pernah kita lihat akan kelihatan. Jadi kalau ada istilahnya indigo itu nanti sakaratul maut tuh semua orang indigo. Ya, sekarang mah IndiHome saja lah, nggak usah indigo. Lebih penting IndiHome. Ya. Nah, itulah apa kira-kira. Jadi kalau dikatakan Allah punya sifat sami, ya mendengar, tapi pendengaran Allah tidak ada batasan. Allah punya sifat Ghafur, pengampun, pemaaf, maafnya Allah tidak terbatas. Kalau kita kan maafnya terbatas. Kira-kira kalau orang nyakitinya sekali, oke, gue maafin. 2 kali, oke, 3 kali. Jangan harap pintu maaf terbuka buat lo. Sorry ya. Itu kita, tapi Allah tidak. Jadi tetap ada perbedaan, makanya dikatakan walam yakulau kufuwan ahad, tidak ada persamaan. Ya, tidak ada persamaan, tetap ada perbedaan. Ya. Wallahu yubariku fiik. Mengenai mengimani Allah itu ada, kan kita sudah sama-sama mengimani itu ya, Ustaz ya. Nah, mengenai pemahaman yang lebih daripada itu, Ustaz, apakah harus memilih? Kayak misalnya gini, Ustaz, pemahaman soal Allah itu ada di arsnya atau Allah ada di mana-mana, yang tempo waktu sempat ramai. Kalau saya secara nalar akal saya sih bilang kemungkinan keduanya benar. Nah, yang jadi masalah adalah apabila kita salah memilih, meyakini tentang Allah ada di ars atau Allah ada di mana-mana, apa konsekuensinya untuk kita, Ustaz? Pernah nggak sih Rasulullah menyampaikan itu? Iya, jadi memang ayat Quran itu ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang bercerita tentang hukum, dan ini sudah pasti bisa ditafsirkan, bisa dipelajari, bisa diamalkan. Tapi ketika ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat mutasyabbih, ayat-ayat yang sifatnya ini perlu pendalaman khusus orang-orang yang memang faqih dalam masalah ini, sebaiknya kita cukup meyakini bahwa Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Itulah yang kita yakini. Jadi Allah tuh nggak butuh makhluk. Walaupun ayat itu menulis Allah itu bersemayam di arsy, begitu kan? Jadi seolah-olah kalau orang ini mengotak-ngatik ayat itu, loh, Allah tuh butuh makhluk, berarti dong kenapa Allah itu adanya di arsy ya? Padahal arsy itu makhluknya Allah. Loh, Allah itu kan besar, arsy itu kan kecil. Masa ada yang lebih besar tinggal di tempat yang kecil? Nah, kalau kita pusing dengan memikirkan itu, maka lama-lama yang ahkam tadi nggak difikirkan, sibuk kepada ayat-ayat mutasyabihat. Nggak usah bumi ini datar atau bulat. Kalaupun bumi datar atau bulat, kalau kita nggak beriman, neraka juga ujung-ujungnya. Mau Allah di ars atau Allah tidak di ars, Allah tidak butuh makhluknya. Kalau kita nggak beriman, ujung-ujungnya neraka juga. Maka yang paling penting bagi kita adalah, oh ini ayat mutasyabihat, kita paham. Kalau ada pendapat yang mengatakan salah, kalau si A ini mengatakan Allah itu di ars, Allah tuh nggak butuh makhluk kok. Nggak mungkin Allah di atas makhluknya. Ya Allah itu lebih besar. Bagaimana mungkin yang lebih besar bisa berada di atas yang lebih kecil? Tapi dibantah juga oleh ulama. Loh, bisa saja yang lebih besar di atas yang lebih kecil. Contoh, langit itu lebih besar nggak langit? Yeah. Langit sama bumi ini mana lebih besar? Langit. Ternyata langit bisa kok di atas bumi tanpa tiang. Nah itu pusing kan jadinya teman-teman. Itu kuasa Allah. Jadi terserah Allah seperti apa. Namun yang pasti adalah kita jangan menyalahkan orang-orang yang dia sudah dia punya ilmu dalam urusan ini. Dia paham ayat-ayat mutasyabbih. Dia ulama, dia faqih. Dia mengatakan itu ya sudah cukup bagi kita itu wawasan, ilmu. Oh, ternyata Masya Allah ya, ini juga punya dalil, ini juga punya dalil. Ya sudah, kita fokus kepada hukum-hukum Allah ini syariat dijalankan. Ya, maka insya Allah kita akan selamat. Karena Rasulullah tidak membebani kita untuk ayat-ayat mutasyabihat. Nggak dibebani kita. Tapi Rasulullah hanya membebani ayat-ayat syariat. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa puasa Ramadan ya. Jangan lupa silaturahim. Jangan lupa jaga ukhuwah ya. Itulah yang disyariatkan oleh kita. Yang dibebankan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yubariku fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya melegakan. Insyaallah. Buat teman-teman sahabat Wijaya yang ingin bertanya, dipersilahkan.
atau semua sudah paham ya? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini Masya Allah tawadu semuanya ya. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Tapi ini nggak ada videonya nih, masih ada orangnya ya. Insya Allah masih ada Ustaz. Masih ya, Insya Allah. Canda teman-teman. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa sebentar Ustaz. Sudah, mungkin ada yang dari tempat lain sudah asar. Ya, boleh, kita juga ingin bersiap asar. Jazakallah khairan ilmunya sore ini Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian Sahabat Wijaya berikutnya. Insya Allah. Mohon doanya Ustaz untuk teman-teman Sahabat Wijaya dan keluarganya Ustaz. Dan juga teman-teman dari yang lainnya yang ikut menyimak kajian sore ini. Apa doa Ustaz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la seperti Allah kumpulkan di virtual Zoom pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan keluarga dari Sahabat Wijaya khususnya yang menjadi jembatan untuk kita bisa terus menjalin ukhuwah walaupun berbeda tempat, berbeda daerah. Ini menjadi amal jariah yang terus akan mengalir sampai ke alam barzah. Walaupun Sahabat Wijaya nanti sudah berganti orang, tapi tetap Sahabat Wijaya akan menjadi wasilah untuk mensiarkan agama Allah di muka bumi ini. Dan untuk kita semuanya, para jamaah, teman-teman yang hadir, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah dan qurrata a'yun. Dan suami-suaminya menjadi suami yang dari muttaqin imaman. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an syafi'an lana yaumal akhir ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.